Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Sekolah adakan sosialisasi rutin untuk orang tua wali murid terkait dengan ASI eksklusif. Dan juga mungkin aku mau nanya tambahan juga ke Mas Doni, kira-kira mungkin nggak sih Mas dari gerakan Ayah ASI ini bisa meluas gitu Mas? Ya, terima kasih Bu Rika. Pertanyaan yang sangat menarik karena saya juga terpikir ini karena pernah suatu ketika bertanya kan ketika kami di Badan Standar Nasional Pendidikan membahas draft Permendikbud tentang PAUD, itu kan nanti pertanyaannya kalau definisi PAUD itu mulai dari 0 tahun sampai kemudian anak masuk ke sekolah dasar, lalu di mana peranan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, artinya di mana peranan sekolah-sekolah kita di dalam membantu mendampingi. Menurut saya akan menjadi baik kalau di sekolah-sekolah kita ini misalkan sebagai sebuah kebijakan, di sekolah-sekolah kita bukan saja kita membuat program-program parenting, tetapi di sekolah entah negeri, entah swasta, ketika kita bertemu dengan orang tua siswa, mungkin suatu ketika di sekolah itu ada ibu-ibu hamil juga kan. Nah, ini harusnya didata oleh sekolah, kemudian coba didampingi, diberi edukasi tentang gizi. Kalau perlu sekolah memberikan bantuan seandainya mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu, memberikan program gizi secukupnya untuk mereka. Ini tujuannya apa gitu, bukan hanya di sekolah negeri dan swasta. Karena nanti kalau di sekolah swasta ini akan menjadi keuntungan berlipat. Artinya apa? Alumninya itu bahkan sudah didampingi sejak dalam kandungan. Kan biasanya orang tua itu akan menyekolahkan anaknya di sekolah yang dia pernah sekolah. Ada alumninya, alma maternya, seperti itu. Sehingga nggak ada salahnya juga kalau sekolah selain memberikan program parenting juga memberikan program pendampingan terhadap ibu-ibu hamil yang ada di sekolah itu gitu, karena ini menjadi bagian. Kita nggak mengharapkan nanti kalau anak lahir nanti sekolah-sekolah saya, ya bukan itu, tetapi perhatian sekolah kepada setiap ibu hamil yang menjadi warga sekolah ini saya rasa sesuatu yang sangat bagus dan indah menurut saya, dan sayangnya ini jarang muncul atau sering terlewatkan. Sehingga pertanyaan Bu Rika sangat menarik. Bisa Ibu, jadi artinya sekolah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta, mulai proses sosialisasi, memberikan edukasi juga kepada ibu-ibu hamil, bagaimana mereka juga tetap menjaga program gizi untuk anak mereka di dalam kandungan, supaya nanti ini melahirkan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Karena ini sudah banyak riset ilmiah membuktikan bahwa air susu ibu itu mengandung zat-zat yang bisa melipat gandakan, mempercepat pertumbuhan otak anak. Ada perbandingan ketika anak tidak memperoleh ASI, itu bagaimana otaknya itu pada saat bertumbuh dia mengerut sehingga agak sulit gitu. Anak ini nanti kalau sekolah pun dia agak DDR ya, daya dongnya rendah gitu, karena nggak connect cepet gitu ya sel-sel di dalam otaknya itu gitu. Dan ini sudah memang menjadi hasil penelitian ilmiah terbukti, dan tinggal sekarang adalah bagaimana pemerintah itu mengeksekusi. Dan kita tidak perlu menunggu dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dari mana, tetapi setiap Bapak Ibu guru, setiap pendidik, setiap pengelola satuan pendidikan, bahkan yayasan-yayasan perlu mulai memikirkan, coba dicek orang tua siswaku apakah ada yang sedang hamil atau tidak, itu bisa didata. Kemudian ditanyakan bagaimana kondisinya, kalau perlu dibantu dengan program gizi, diberi sosialisasi, edukasi. Saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang sangat kontributif bagi perkembangan pendidikan kita di masa depan. Sehingga jawaban saya, ya Bu, bisa. Jadi sosialisasi tentang ASI, apalagi untuk bapak-bapaknya perlu, karena istri itu perlu dukungan yang kuat dari suami-suami yang mencintai istrinya. Nah ini sangat dimungkinkan, dan saya rasa tidak salah ya, dalam arti tidak sesuatu yang jauh lah dari dunia pendidikan, tidak. Karena ini menjadi bagian dari proses pendidikan karakter di satuan pendidikan. Kalau kita mau berbicara secara lebih utuh dan menyeluruh. Begitu Mbak Julia. Oke, terima kasih Mas Doni. Berarti Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa.
Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.